Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya kita bisa mengikuti kajian pada saat ini. Dan salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya perkenalkan, saya Haider Fatah Sasongko selaku MC, dan di samping saya yaitu Ustadz Afiq Miftahul Rizki. Beliau sekarang sedang menempuh studi di Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Pada kajian ini Ustadz Afiq akan menyampaikan tema yaitu terlena hidup nyaman sampai lupa akan kematian. Oke, sebelum kita beranjak pada kegiatan berikutnya, yaitu saya di sini akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, setelah itu pembacaan ayat suci Al-Quran, lalu diisi dengan kajian, lalu diisi dengan doa, dan diakhiri dengan penutup. Oke, sebelum kita memulai isi kajian, saya di sini akan memimpin untuk membaca ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-Qasas ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'at sakratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Wa nufikha fis suri dzalika yaumul wa'id. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Sadaqallahul azim. Ya, mungkin itu pembacaan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya yaitu isi kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Afiq Miftahul Rizki. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, sebelumnya tadi ada perbaikan, yaitu membaca surat yang tadi telah dilantunkan, yaitu surat Al-Qaf ayat 19 sampai ayat 22. Ya, mungkin manusia tidak luput dari kesalahan. Oke, setelah ini yaitu isi kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Afiq Miftahul Rizki. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Adik-adik mahasiswa yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan saling mengingatkanlah di antara kalian, karena saling mengingatkan itu, karena sebuah peringatan itu tanfa'ul mu'minin, sebuah manfaat bagi sesama kaum mukminin. Adik-adik mahasiswa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian kali ini tema tadi yang disampaikan oleh MC kita yaitu tentang terlena dengan kehidupan dunia
dan lupa akan kematian. Adik-adik sekalian yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dunia ini sangat merenakan kita semua. Pada zaman yang penuh dengan gemerlapnya dunia ini, baik dari sisi media sosial, kemudian kalau anak-anak muda biasanya main games, PUBG, Mobile Legends ataupun yang lain-lainnya, itu sangat melenakan sekali. Bahkan sekarang banyak medsos atau media sosial yang di antara anak-anak muda saling berlomba-lomba untuk menunjukkan cita dirinya. Akan tetapi adik-adik sekalian, perlu kita melihat ataupun membaca, merenungi dan mentadabburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti tadi yang telah dibacakan oleh qari, yaitu Quran surat Qaf ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Sesungguhnya sakratul maut itu adalah sebuah kebenaran dan kenyataan. Maka adik-adik sekalian, Allah SWT juga berfirman dalam Al-Quran Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya setiap jiwa ataupun setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemudian wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan nanti kalian akan diberikan balasan yang setimpal di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia telah menjadi orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang menang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan sesungguhnya kehidupan dunia ini tidak lain dan tidak bukan sebuah tipuan atau halusinasi semata. Adik-adik sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW juga bersabda di dalam hadis beliau, sesungguhnya kita diperintahkan untuk senantiasa mengingat kematian. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsiru dzikra hadhimil ladzat, berbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan-kelezatan dunia ini. Bagaimana tidak ada adik sekalian? Kita tahu bahwasanya ketika setiap yang bernyawa atau yang berjiwa itu meninggal, maka terputuslah segala kelezatan-kelezatan dunia ini, baik dari makanan, baik dari minuman, baik dari syahwat, baik syahwat perut maupun syahwat yang lain-lainnya. Dan kemudian dia menuju fase dari fase-fase perjalanan hidup manusia, yaitu fase kematian. Akan tetapi adik-adik sekalian, tidak perlu takut dengan kematian, karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya bahwasanya orang yang cerdas itu yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian. Jadi ketika adik-adik mendapatkan nilai yang tinggi di kampus maupun di sekolahnya, akan tetapi jarang mengingat kematian, maka bukan termasuk dari sabda Rasulullah SAW ini. Maka Rasulullah SAW ketika ditanya di dalam hadis ini, Rasul ditanya oleh sahabat Ansor. Sahabat Ansor ini bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang utama itu? Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan untuk kematian tersebut. Maka kematian tidaklah usah kita takuti, bukan menjadi sebuah momok yang ketika kita mendengar dan terbesit di benak kita, itu hal yang menakutkan. Nanti bagaimana kita berada di kuburan yang gelap gulita, tidak ada yang menemani. Kemudian nanti mungkin banyak binatang-binatang
maupun tidak ada sanak keluarga dan yang lain-lainnya. Akan tetapi adik-adik sekalian, ketika kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, kita harus mampu menyiapkan bekal-bekal menuju kematian tersebut. Karena sungguhnya bekal yang paling penting untuk kita persiapkan menuju kampung akhirat kita adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal kecuali di dalam keadaan Islam. Allah meminta kita semua meninggal hanya dalam keadaan Islam. Kita tidak diminta meninggal ketika kita menjadi orang kaya ataupun ketika sudah menjadi lulusan terbaik, cum laude atau dosen ataupun yang lainnya. Karena kematian sekali lagi tidak memandang umur. Baik yang belia, masih muda maupun tua, mahasiswa, semester 2, semester 5, sudah jadi dosen, PNS, Polri, maupun yang lainnya. Barangkali saudara kita, teman kita yang beberapa hari lalu kita masih melihatnya dalam keadaan sehat, kemudian bugar, dia juga sedang berolahraga, akan tetapi kemudian kita mendengar kabar bahwasanya dia telah dijemput oleh malaikat Israel, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju kampung halaman yang abadi, yaitu akhirat. Maka adik-adik sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang terpenting bagi kita semua adalah senantiasa mengingat kematian, kemudian mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Karena barang siapa yang mempersiapkan kematian dengan sebaik mungkin, maka dia akan mendapatkan beberapa hal di dalam hidupnya. Yang pertama, dia akan segera bertaubat ketika dia berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia akan merasakan qanaah atau merasa cukup dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga, dia akan senantiasa menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa hal yang perlu kita persiapkan untuk menuju ke kampung halaman abadi kita. Seperti kita lihat di dunia, ikan salmon yang berada di Samudra Arktik, mereka akan kembali ke muaranya dan akan meninggal di sana. Kupu-kupu beracun di Meksiko juga mereka akan kembali ke Meksiko dan akan meninggal di sana dan meneruskan perjuangannya kepada anak-anaknya nanti, anak-anak kupu-kupu tersebut. Maka apalagi kita sebagai manusia, sebagai seorang muslim, seorang mukmin, kita akan menuju kampung halaman yang abadi, yaitu akhirat yang kekal dan sungguh banyak kenikmatan di sana. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawat wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan surga yang seluas langit dan bumi yang telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam surga kita akan mendapatkan kenikmatan yang hakiki, mengalir di bawahnya sungai-sungai yang berisikan madu, susu maupun yang lain-lainnya, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang itu telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka adik-adik sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin-poin yang telah tadi kami sampaikan di dalam kajian kali ini mohon untuk dicermati dan kita resapi, serta orang-orang yang berada di kuburan sekarang, mereka senantiasa ingin dan mengingat bahwa saya dulu ketika mereka masih muda, mereka ingin segera berbuat baik, mereka ingin bertaubat kepada Allah. Akan tetapi kematian itu datang tidak disangka-sangka, tanpa diundang, tanpa dijemput, dan kemudian bisa memanggil siapapun yang Allah kehendaki. Maka bagaimana langkah kita untuk mempersiapkan hal itu yang paling penting dan merupakan bagian dari sabda Rasulullah SAW. Orang yang cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Dan satu lagi, adik-adik sekalian, dahulu para sahabat Rasulullah SAW, dahulu ketika mereka pada fase di awal-awal Rasulullah berdakwah, ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda bahwasanya kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Sesungguhnya dahulu saya melarang kalian, terutama para wanita, untuk berziarah kubur. Kemudian sekarang berziarahlah kalian ke kuburan. Agar apa? Tujuan ziarah di sini untuk mengingatkan akan kematian kepada kita semua. Dan setelah itu kita menjadi orang-orang faqad faz, orang-orang yang beruntung, dan
menjadi orang-orang yang mendapatkan kenikmatan surgawi dan akhirnya kita kekal hidup di dalamnya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para makhluknya, termasuk kematian ini, karena kematian ini adalah salah satu makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan kematian itu diciptakan. Jadi ada dari sekalian yang semua dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, ketika nanti manusia atau makhluk Allah sudah dibagi, yang masuk surga yang masuk surga, yang masuk neraka yang masuk neraka, maka ketika itu Allah bertanya kepada para makhluknya, apakah ada yang tersisa dari kalian? Sudah tidak ada, ya Allah. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengambil sebuah domba putih, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyembelihnya, dan ini tandanya kematian telah disembelih, dan kekal abadilah kalian berada dalam surga, dan kekal abadilah kalian berada dalam neraka. Maka kita mohon pertolongan dan ampunan serta inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Nasallallahu wa fathahum qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Afid selaku pembicara. Silakan Ustadz. Ya, adik-adik sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita mendapatkan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga negeri kita, negeri Indonesia ini menjadi negeri yang baik-baik saja, dan semoga negeri-negeri kaum muslimin yang lain pun yang sekarang mungkin saudara-saudara kita di Palestina sana yang sedang terjajah oleh Israel, semoga diberikan kesabaran dan kekuatan, dan semoga segera merdeka dari penjajahan tersebut. Mari kita sejenak luangkan waktu kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal muslimat al-mustad'afina al-mazlumina fi Filistin wa fi Suriya wa fi Yaman wa fi kulli buldatin min biladil muslimin. Innaka anta ala kulli syai'in qadir. Innaka antal azizul hakim. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal muslimat fi Filistin wa fi Suriya wa fi Yaman wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Ya aziz ya qawiyyul matin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma aslih ulata umurina wa aslih biladana Indonesia wa aslih umara'ahum wa aslih sya'bahum wa aslih syabahum innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma irfa' 'anna al-waba' wal ghala wal zalazila min biladi Indonesia khasah wa min biladil muslimin 'ammah. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru innaka anta ghafurur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua, kita telah mendengarkan isi kajian yang materinya itu sangat bagus karena mengingatkan kita akan kematian. Dan pesan yang bisa saya ambil buat untuk kita semua ketika kita mengingat kematian, yaitu adalah nasihat yang paling baik bagi kita semua. Karena ketika seseorang itu mengingat kematian, maka udah otomatis untuk kita pasti segala kenikmatan yang kita miliki saat ini ataupun ketika itu mungkin tidak ada apa-apanya gitu. Dan untuk kita semua semoga kita diberi istiqomahan dalam berbuat kebaikan, dan semoga kita menjadi orang yang selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya mungkin cukup itu saja Ustadz atas waktunya. Ya sebelumnya kita tutup kajian ini, ya semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sebelumnya kita terima kasih kepada Ustadz Afiq. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.